Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari manajemen dan organisasi ingin mempresentasikan hasil proyek dari penelitian analisis budaya organisasi di CV Toko Baja Setia Abadi di Kota Tasikmalaya. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifki Alfarizi dengan rekan saya Ahmad Dafa Junaidi. Saya Faisal Akbar. Saya Muhammad Dafa Fathan Mugina. Saya Muhammad Zikra Fadila. Saya Alia Madinatul Aulia. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sedikit profil perusahaan ini. CV Toko Baja Setia Abadi berdiri sejak tahun 2005 dan bergerak di penjualan berbagai jenis baja serta jasa pemotongan. Saat ini, perusahaan memiliki 13 cabang yang tersebar di beberapa wilayah dengan pabrik berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Pada penelitian kami, fokusnya adalah satu cabang yang memiliki 6 karyawan aktif. Produk yang ditawarkan meliputi besi beton, pipa, siku, kanal, hingga baja ringan. Profil ini menjadi landasan untuk memahami budaya kerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah visi, misi, dan gaya kepemimpinan perusahaan. Visi perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik dengan tetap dijaga kualitas produk untuk mewujudkannya. Perusahaan memiliki 4 misi utama. Yang pertama, menjaga kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas. Yang ketiga, menawarkan harga yang kompetitif. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Dalam proses manajemen, pemilik menerapkan gaya kepemimpinan yang kekeluargaan dan demokratis. Pendekatan ini membentuk pola interaksi yang positif dan menjadi dasar terciptanya budaya kerja bagi seluruh karyawan. Lanjut, metode pengumpulan data. Untuk memahami budaya organisasi di cabang ini, kelompok kami menggunakan 4 metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara langsung dengan pemilik cabang untuk menggali nilai-nilai dan gaya-gaya kepemimpinannya. Yang kedua, menyebarkan kuesioner kepada karyawan untuk menilai persepsi mereka terhadap budaya kerja. Yang ketiga, observasi aktivitas harian di lokasi, termasuk pelayanan, pelanggan, dan alur pengiriman. Dan yang keempat, terakhir, adalah dokumentasi foto sebagai bukti visual kondisi lapangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis yang diperoleh melalui kegiatan hasil observasi dan penyebaran kuesioner. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai budaya kerja yang diterapkan di perusahaan dari hasil observasi dan kuesioner. Ditemukan bahwa budaya kerja di perusahaan ini sangat menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, ketekunan, dan disiplin. Dalam aktivitas harian, karyawan terbiasa bekerja dengan ketelitian tinggi, terutama saat pemotongan dan penimbangan material. Komunikasi dilakukan secara langsung dan terbuka, membuat koordinasi lebih cepat. Hubungan antar karyawan juga sangat kekeluargaan, sehingga suasana kerja terasa hangat dan sportif. Terima kasih. Budaya organisasi yang diterapkan terbukti memberikan dampak positif. Karyawan merasa betah dan nyaman, pelayanan berjalan cepat, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan cukup baik. Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan hingga memiliki 13 cabang. Namun, tetap ada beberapa tantangan, seperti miskomunikasi antar karyawan dan resistensi terhadap perubahan. Konflik ringan terkadang muncul, tetapi umumnya bisa diselesaikan secara internal. Berdasarkan analisis kami, ada beberapa langkah yang bisa memperkuat budaya organisasi. Yang pertama, melakukan evaluasi rutin terkait komunikasi dan alur kerja. Yang kedua, menerapkan briefing pada pagi singkat untuk menyamakan informasi. Yang ketiga, menyediakan forum ide yang kecil yang memberikan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan pelatihan teknis dan dokumentasikan prosedur kerja agar lebih konsisten. Jika diterapkan, rekomendasi ini membantu mengurangi miskomunikasi dan membuat kerja tim lebih efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.